Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ya, dengan Bang Yudi dari Garda Nasional. Kira-kira nih Bang, usia berapa ya paling rawan untuk terjerat narkotika ataupun narkoba ini? Narkoba itu tidak mengenal usia, Bang. Ya. Mau muda maupun aki-aki, tua ya. Jadi pencegahan dini sampai pencegahan di usia tua itu harus segera dicegah. Karena yang tadi saya bilang, generasi muda penerus bangsa kalau diganggu psikis baik psikologis dan mentalnya oleh narkoba itu sangat bahaya, Pak. Kenapa Pak Jokowi bilang Indonesia darurat narkoba? Jadi itu sangat baik karena Indonesia ini sangat mudah untuk perdagangan narkoba. Dari Singapura, Malaysia, Cina, Hong Kong, dan perlu diapresiasi sangat bagus juga untuk jajaran Polda Metro Jaya yang sudah menangkap yang bertonton, ya kan? Dan Badan Narkotika Nasional juga salut, diputus mata rantainya, jaringannya. Tapi penggunanya banyak, Pak. Iya. Baik. Bagaimana pengguna itu tidak terus berkembang? Hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional dan UI itu semakin tahun semakin meningkat penyalahgunaannya. Yang tadi narkoba itu tidak mengenal usia, yang kedua tidak mengenal di mana dia bekerja. Dari lembaga apa, institusi apa, pasti akan kena narkoba. Baik, terima kasih. Dan jadi semua usia dijerat oleh narkoba tadi ya sebenarnya. betul. Ya. Selanjutnya kita ke Ketua Panti Rehabilitasi, ada Pak Ferdi. Ini seperti apa peran keluarga agar bisa menjadi support system yang baik untuk keluarganya yang menjadi pecandu? Baik, terima kasih. Jadi memang kembali lagi kekuatan keluarga itu adalah benteng utama. Kami lembaga rehab ini hanya mempersiapkan segala sesuatu bekal, merubah mindset kepada klien, yang pada akhirnya sebenarnya kunci kesuksesannya itu pada saat selesai program. Karena kalau di dalam rehabilitasi ya pasti bagus lah, pasti nggak make kan gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan besarnya adalah setelah selesai, seberapa lama klien tersebut bertahan di hutan rimba itu. Makanya kita selain merubah mindset, kita juga cari triggernya. Seseorang memakai narkoba pasti ada penyebabnya. Karena nggak mungkin tanpa sebab make. Kalau dibilang korban, menurut saya korban tuh kalau dipegangin 10 orang, palanya dipegangin terus dimasukin itu korban. Tapi kalau kita beli pakai duit sendiri terus ketangkap, ya itu sih emang pemakai kan gitu. Jadi kembali lagi ada yang salah kan berarti. Triggernya apa nih? Apakah lingkungan? Umumnya orang banyak menyalahkan lingkungan. Padahal sebenarnya kembali lagi pola asuh. Bisa aja pola asuh. Seorang orang tua yang membebankan pengharapan ke anaknya begitu besar supaya jangan gagal dan sebagainya. Tanpa sadar itu memberikan beban yang berat di pundaknya. Ada juga yang memang pola asuh dalam arti jarak antara keluarga dan orang tua dengan anak yang terlalu jauh. Nah di sini benang kusutnya dicari di dalam rehabilitasi. Jadi selain merehab si pasien, kita juga ada psikolog, ada dokter, ada psikiater, kita cari tahu, dan itu biasanya keluarga dilibatkan. Dari situ kita tahu. Karena kuncinya kalau bahasa simpel yang sering saya sebutin adalah seperti lampu merah. Orang tua itu tidak tahu anaknya masalah, lampu merahnya di mana. Tahu-tahu udah di kantor polisi, itu lampu merahnya. Mereka taunya lampu hijau, anaknya baik-baik di rumah, sekolah, anak manis, tidur siang, pokoknya yang lucu lah. Menuju ke merah itu ada lampu kuning. Nah ini orang tua nggak tahu nih. Padahal kuncinya sebenarnya di situ. Nah rehabilitasi itu sebenarnya memberikan edukasi ke orang tua,
nggak cuman mengenai bahaya-bahaya narkoba dan sebagainya, tapi karakteristik anak, perubahan sikap. Jadi pada saat anak itu menuju ke lampu merah, itu kan dia masuk ke tahap lampu kuning. Itulah fungsi orang tuanya. Dia tarik, dia bimbing, dia peluk, dia kasih tahu gak boleh begitu, harusnya begini. Nah itu belajar dari mana? Ya mau gak mau rehabilitasi harus dilaksanakan. Baik. Jadi si anaknya sendiri kita benerin secara medis maupun mindsetnya, si orang tua kita kasih tahu edukasi berdasarkan hasil psikologis. Karakteristik anakmu begini, ngadepinya seperti apa dan bagaimana. Jadi menurut saya kalau di rehabilitasi itu urusannya banyak, nggak cuman merehab si anaknya tapi keluarganya juga, karena kedepannya nanti memang garda terdepannya ya orang tuanya atau istrinya atau pasangannya. Jadi peran keluarga sangat dibutuhkan begitu ya. Betul. Baik Pak Ferdi, ini kira-kira lebih sulit mana untuk merehabilitasi pecandu atau pecandu sekaligus pengedar? Sebenarnya kalau kami lebih fokus ke medisnya ya, maksudnya ke kecanduannya. Terkait dengan pengedar, kita itu kan ranahnya kepolisian ya. Apapun yang kami terima, baik voluntary yang memang orang tuanya datengin, minta tolong direhab, atau memang datangnya dari kepolisian terkait dengan vonis dan SEMA, bagi kami mereka sama. Jadi kami tidak melihat kamu ketangkap bawa 0,1 atau bawa 1 kilo, itu kita nggak lihat ke sana. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan, karena apapun yang ada di situ adalah pasien rehabilitasi. Baik, kita ke Kabag Wasidik Narkotika Polda Metro Jaya, AKBP Rahmat. Pola peredaran narkoba saat ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Pola peredarannya ini sebenarnya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Tidak terjadi perubahan signifikan. Hanya kalau dilihat dari jumlah barang yang masuk sebegitu besar, berarti kebutuhannya begitu besar. Kebutuhannya begitu besar. Makanya pola yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah mencegah barang itu jangan sampai kepada masyarakat. Bagaimana polanya? Menjemput barang itu dari informasi yang ada, diteliti sedemikian rupa sehingga dilakukan upaya eksekusi supaya tidak sampai kepada masyarakat. Sebab kalau sudah sampai kepada masyarakat, ini daya rusaknya sangat besar. Memang kalau kita lihat berkembang yang ada di dalam ini, kenapa sih sebenarnya terjadi kesulitan dari sisi pemberantasan narkoba ini? Memang terjadi pada filosofi yang berbeda. Kalau kita melihat dari filosofi hukum, Bapak itu justice, keadilan. Tapi kalau bandar melihatnya dari filosofinya ekonomi. Ini profit, semakin banyak dia jual, semakin banyak untung yang diperoleh. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari BNN, di Cina itu harganya 100.000, di sini 2 juta. Hasil penelitian BNN ini, kita korban penyalahguna tahun 2017 ini 5,1 juta, 3,3 tadi dijelaskan, 3,3. Kalau saja menggunakannya 100.000, proses itu bisa 1/20-nya setiap orang. Berarti kita harus melayang uang kita 300 miliar satu hari. Bayangkan, kalau 300 miliar ini per 1 bulan, berarti kita bisa kehilangan, bisa sampai 9 triliun. Ini hancur negara ini. Makanya kita harus mencegah bagaimana barang itu tidak masuk, tidak sampai kepada masyarakat. Ini yang upaya-upaya yang kita lakukan. Mungkin dari sisi lakukan pempagian yang lain, banyak yang sudah melakukannya. Apakah itu LSM, apakah itu Polres, apakah itu. Tapi pola konsentrasi kita bagaimana jumlah barang itu yang sebesar mungkin tidak masuk ke masyarakat. Ini yang kita lakukan untuk sementara. Tadi dikatakan bahwa narkoba banyak sekali dari narkoba asing. Ini kalau yang masuk ke Indonesia belakangan di tahun 2018 rata-rata dari mana? Rata-rata dari negara, ya mungkin tadi sudah disebutkan, ada di negaranya asing, ada di negara Aliong. Yang masuk, jenis yang masuk adalah amfetamin. Ini amfetamin yang masuk, amfetamin jenisnya sabu. Ini jumlahnya besar, yang terakhir disita 1,6 ton. 1,6 ton diambil pada posisi perairan antara batas negara. Baik, tadi Mas Nanda mengatakan ada narkoba-narkoba yang berbeda. Produknya bukan lagi seperti yang dulu, tapi yang sekarang ada inovasi produk. Apakah ini juga terjadi dan masuk di wilayah Polda Metro Jaya? Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya berada pada filosofi yang berbeda.
Ketika filosofinya berbeda, bandar mempunyai filosofi ekonomi maksimal keuntungan. Makanya dia melakukan inovasi-inovasi di dalam memasarkan barangnya sehingga bisa nyampe kepada masyarakat dan menghindari hukum itu. Inilah yang dilakukan. Jangan Bapak kira bahwa pemasaran narkotik itu Bapak melihat seseram apa yang Bapak lihat di film. Tidak. Kemungkinan datangnya dari teman. Kemungkinan datangnya dari keluarga yang melihat posisi di mana seseorang itu dalam memerlukan suatu pertolongan. Awalnya dia menolong supaya keluar dari masalah, tapi ternyata terjerat dari masalah ini. Tidak seseram apa yang kita lihat. Yang saya bilang juga pada anak saya, kemungkinan datang pada suatu tempat, dia tinggalkan tempat itu, lalu di sana sudah dikasih. Ini juga mungkin cara memasarkannya. Ketika akan dia kecanduan, dia akan beli. Ketika dia sudah tidak punya uang, dia akan jual. Semakin bertambah jaringan ini. Makanya kita cegat sebelum sampai ke masyarakat. Ini yang paling efektif. Baik, kira-kira dari kesaksian para pengedar sejauh ini, motivasi mereka untuk mengedarkan narkoba ini apa sih, Pak Rahmat? Banyak sekali, Pak. Kemungkinan dia butuh uang untuk membeli. Karena dia juga termasuk korban awalnya. Lalu masuk pada kategori pengedar. Kemungkinan yang lain, dia ingin memperoleh keuntungan. Karena kesulitan ekonomi. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita lihat tadi penjelasan Kepala BNN DKI, begitu hebat narkoba ini akan merusak bangsa ini. Yang saya tadi katakan, kalau kerugian itu bisa seperti itu besarnya, bagaimana negara ini? Bagaimana? Lalu kita lihat kalau berdasarkan data usia 25 sampai 30 yang produktif ini 30%. 30% ini penyalahgunaan narkoba. Kalau kita lihat artis nggak seberapa, Pak. Tidak seberapa, Mbak. Ini artis hanya paling di tahun ini hanya 5, di tahun 2015 itu hanya 3 berdasarkan data yang kami miliki. 2016 hanya 4, 2017 10, ini 5. Dibandingkan dengan artis yang ada 300 lebih 0,0 sekian. Namun ketika itu artis seksi beritanya, ini yang terjadi. Tapi 1,6 tahun 1 hari beritanya tutup. Tapi ketika tangkap artis ini bergulir bisa 1 bulan. Inilah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa sih? Mungkin karena public figure itu. Ini strategi untuk penyelundupan narkoba semakin canggih. Lalu cara seperti apa, inovasi seperti apa yang juga dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran? Kita juga harus mengevaluasi seluruh kegiatan yang kita lakukan, dievaluasi sama direktur. Dengan pola yang seperti gini akan berubah dengan pola yang seperti gini. Pola lain lagi berubah lagi, pola lain. Kita tidak akan terpaku dalam satu pola. Kalau Ibu bisa saksikan, 1 ton masuk bisa ketangkep, sekian ton masuk bisa ketangkep, sekian besar bisa ketangkep. Pola kita juga belajar dari apa yang mereka lakukan, sebab mereka benar-benar menginginkan keuntungan. Kalau bandarnya itu menginginkan keuntungan, yang saya pelajari tidak satu pun bandar besar mencoba menggunakan narkoba, sebab narkoba itu bagi dia tidak ada gunanya. Yang berguna bagi dia adalah uangnya, hasil penjualannya begitu besar bagi dia. Hanya sebatas bisnis ya. Jadi kita tidak boleh kalah dari kejahatan. Enggak boleh kalah. Lawan terus. Lawan. Baik, dalam kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Break.